Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Muhafi Ja'far. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang corporate action. Corporate action atau aksi korporasi merupakan istilah pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham. Corporate action berlaku untuk semua perusahaan, tidak terbatas pada perusahaan publik saja. Beberapa bentuk aksi korporasi yang umum dilakukan oleh emiten antara lain adalah pembagian dividen baik secara tunai maupun saham, pemecahan saham, penyatuan saham, saham bonus, penawaran umum terbatas, dan pembelian kembali saham, merger, akuisisi, spin-off, penawaran umum perdana, secondary offering, maupun additional listing seperti private placement, konversi saham baik dari waran, right, maupun obligasi. Pihak-pihak yang berkepentingan akan mencermati dengan seksama proses yang dilakukan manajemen emiten dalam aksi korporasi, sejak perencanaan hingga proses pelaksanaannya. Pemegang saham berkepentingan dengan aksi korporasi karena beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan komposisi kepemilikan dan dilusi saham. Sebuah aksi korporasi dapat mengakibatkan berubahnya komposisi pemegang saham serta berakibat menurunnya persentase kepemilikan saham atau dilusi saham. Yang kedua, dana tambahan. Pemegang saham tidak selalu memiliki dana tambahan untuk turut serta dalam sebuah aksi korporasi. Yang ketiga, perubahan permodalan perusahaan. Aksi korporasi yang menyangkut perubahan saham dapat berakibat pada perubahan sisi modal sendiri atau ekuitas, dan dapat berdampak pada perubahan indikator-indikator yang berkaitan dengan permodalan. Yang keempat, jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar dapat berubah atau bertambah di pasar. Hal tersebut tentu saja dapat berpengaruh terhadap kinerja saham atau likuiditas perdagangan saham. Yang kelima, harga saham. Aksi korporasi dapat berpengaruh terhadap harga saham, di mana harga saham merupakan perhatian utama bagi pemegang saham, khususnya investor yang aktif. Keenam, dividen. Baik pemegang saham, aksi korporasi dapat berakibat pada meningkatnya kinerja perusahaan yang berujung pada peningkatan profitabilitas, yang berarti peluang dividen yang lebih besar. Yang ketujuh, likuiditas. Hal ini mencerminkan laju perdagangan saham atau sejauh mana suatu saham aktif atau tidaknya diperdagangkan. Yang kedelapan, strategi investasi. Setiap investor, baik institusi maupun perseorangan, memiliki preferensi berbeda-beda baik terhadap peluang keuntungan maupun terhadap potensi kerugian atau resiko. Yang kesembilan, portofolio investasi. Manajer investasi suatu portofolio atau reksadana berkepentingan meningkatkan nilai portofolio investasi yang dikelolanya. Dampak corporate action bagi Persero cukup signifikan dikarenakan yang pertama, pengaruh terhadap jumlah saham yang beredar. Yang kedua, perubahan komposisi kepemilikan saham. Yang ketiga, jumlah saham yang dimiliki oleh Persero berubah. Yang keempat, berpengaruh terhadap pergerakan harga saham. Dampak-dampak ini seperti yang dijelaskan sebelumnya itu saling berkaitan. Apabila Persero melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat, maka akan memperoleh keuntungan. Kuncinya adalah faktor koreksi dan kapan faktor itu akan mempengaruhi pasar. Syarat mendapatkan hak corporate action. Yang pertama, saham harus terdaftar atas nama Persero. Yang kedua, saham diregistrasi untuk mendapatkan hak corporate action-nya. Masa register saham sampai batas cum date. Yang terakhir, daftar pemegang saham diumumkan pada tanggal yang telah dijadwalkan. Tujuan dari corporate action adalah untuk mencapai sasaran tertentu seperti meningkatkan modal perusahaan,
meningkatkan tingkat likuiditas perdagangan saham, serta sasaran-sasaran lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.